Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Saya Patrick Santino, mahasiswa S1 Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang skripsi atau tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Acara Berbasis Web dengan model waterfall, studi kasus organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta. Pendahuluan penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah pertama, belum adanya sarana pendukung penyelenggaraan acara yang efektif. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai acara Ormawa karena informasi tersebar di berbagai tempat. Lalu, permasalahan lainnya meliputi ada pendaftaran yang tidak seragam, sering terjadinya keterlambatan pada acara, dan tidak dipatuhinya protokol acara. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah rancangan sistem informasi acara berbasis web sebagai sarana pendukung penyelenggaraan acara organisasi kemahasiswaan di UPN Veteran Jakarta. Ruang lingkup dari penelitian. Yang pertama, sistem informasi acara berbasis web dirancang dan dibangun sebagai sarana pendukung penyelenggaraan acara organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Sistem informasi acara berbasis web dibangun dengan 3 sudut pandang, yaitu mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan admin. Lalu, sistem ini dirancang dan dibangun menggunakan model pengembangan sistem waterfall. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat rancangan sistem informasi acara berbasis web sebagai sarana pendukung penyelenggaraan acara organisasi kemahasiswaan di UPN Veteran Jakarta. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi mahasiswa agar lebih mudah mengakses informasi acara, mempermudah pendaftaran acara, dan mengingat waktu acara. Lalu, bagi organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, sistem yang dikembangkan dapat mendukung penyelenggaraan acara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan acara di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Model siklus hidup pengembangan waterfall merupakan proses pengembangan perangkat lunak sekuensial, di mana progres dianggap mengalir ke bawah seperti air terjun melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan agar berhasil membangun sebuah perangkat lunak komputer. Pressman 2019 39. Selanjutnya, tahapan dari penelitian. Pertama, peneliti melakukan analisis kebutuhan yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Kedua, peneliti melakukan perancangan sistem. Perancangan ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama dari pembuatan use case diagram sistem usulan, lalu activity diagram sistem usulan, class diagram, dan yang terakhir pembuatan sequence diagram sistem usulan. Lalu ketiga, peneliti melakukan pengkodean atau coding. Nah, di sini peneliti menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP. Lalu peneliti menggunakan database MySQL. Keempat, peneliti melakukan pengujian sistem. Nah, pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing. Dan yang terakhir ada implementasi, di mana sistem sudah dapat di-hosting dan digunakan oleh mahasiswa dan juga Ormawa. Oke. Berikutnya ada bab hasil dan pembahasan. Organisasi kemahasiswaan. Di lingkungan UPN Veteran Jakarta terdapat organisasi kemahasiswaan atau disingkat Ormawa. Ormawa adalah organisasi yang melakukan kegiatan di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Untuk menjadi anggota Ormawa, seseorang harus menjadi mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta. Pada waktu penelitian, terdapat 99 Ormawa yang aktif di tingkat fakultas dan universitas. Prosedur yang berjalan.
pertama yaitu ada penyebaran informasi acara. Nah, di sini saya menggambarkan flowchart dari penyebaran informasi acara, yaitu pertama memasukkan data acara pada media sosial. Nah, lalu sistem mengirim data di media sosial. Nah, dan jika Ormawa ingin melakukan pengiriman data ke media sosial lain, maka Ormawa harus mengulang dan memasukkan data acara pada media sosial yang lain. Jika tidak, maka proses selesai. Lalu berikutnya ada pendaftaran acara. Nah, di sini pendaftaran acara dilakukan oleh Ormawa. Pertama, mereka harus membuat formulir pendaftaran. Yang kedua, mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui link yang diberikan oleh Ormawa. Nah, biasanya formulir ini dibuat menggunakan Google Forms atau platform pembuatan formulir lainnya. Setelah itu, sistem yang dimaksud atau Google Forms atau platform ini, pembuatan formulir ini dapat menyimpan data mahasiswa untuk diolah oleh Ormawa. Berikutnya ada absensi acara. Nah, sama seperti pendaftaran acara, sistem juga membuat formulir menggunakan platform Google Forms atau pembuatan formulir lainnya. Nah, selain itu, mahasiswa akan mengisi formulir absensi berdasarkan link yang diberikan dari Ormawa tersebut. Dan nanti Google Forms ini akan menyimpan data absensi mahasiswa yang dapat dilihat oleh Ormawa. Selesai. Lalu ada proses penyimpanan data acara. Nah, di sini Ormawa menyimpan data acara pada perangkat masing-masing atau bisa menggunakan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan lain-lain. Nah, pada flowchart kita bisa melihat bahwa Ormawa melakukan penyimpanan data acara dan sistem menyimpan data acara, dan jika Ormawa yang melakukan penyimpanan di tempat lain, maka bisa mengulangi proses tersebut. Nah, mari kita menganalisis prosedur yang berjalan dengan menggunakan framework PSYS. Pada framework PSYS kita membahas dari 6 kategori, yaitu yang pertama ada performance atau kinerja, dimana poin pentingnya pada proses yang berjalan itu setiap proses penyelenggaraan acara dilakukan menggunakan sistem yang berbeda untuk setiap Ormawa dan juga setiap tahapan penyelenggaraan acara. Selanjutnya pada information atau informasi, output data acara tidak konsisten. Terdapat redundansi data dan juga terdapat perbedaan data pada satu acara yang sama. Dan yang ketiga, dari sisi ekonomi, Ormawa mengeluarkan biaya untuk iklan atau promosi acara untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Dari sisi kontrol atau kendali, belum ada prosedur keamanan pada sistem. Dan sering terjadi kesalahan pemrosesan data pada sistem yang berjalan. Dari sisi efisiensi, penyebaran informasi acara tidak efisien karena dilakukan di beberapa tempat seperti media sosial dan seringkali dikirim ulang. Lalu tidak ada penyimpanan sentral untuk acara. Dan yang terakhir ada dari service atau pelayanan. Proses penyelenggaraan acara dilakukan di sistem yang berbeda sehingga dapat membingungkan pengguna. Berikut adalah kelas diagram atau diagram kelas dari sistem usulan. Nah, diagram kelas ini menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat ya, seperti kita melihat peta ya. Dari atas kita bisa melihat bagaimana object oriented design daripada sistem ini terlihat ya, dan apa itu yang mereka lakukan, apa hubungannya dengan kelas-kelas lainnya, apa itu atribut dan juga metode mereka, fungsi mereka. Di sini kita bisa melihat mungkin dari atas gitu. Di sini kita bisa melihat ada user, ada fakultas, ada penyetuju, ada mahasiswa, ada juga organisasi, ada sertifikat acara,
Dan di sini ada pengingat acara, pendaftaran acara, absensi acara, bukti acara yang merujuk ke satu kelas acara. Lalu ada juga materi acara dan juga kelas konten. Berikut adalah tampilan antarmuka dari sistem. Pertama adalah landing page dari mahasiswa. Di sini di landing page ini kita bisa melihat infografis ya. Mungkin di sebelah kiri dan juga copywriting, penulisan halaman landing page Ventru atau sistem usulan untuk sistem informasi acara berbasis web. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa melihat konten ya, tampilan konten. Jadi di mana konten ini dapat berubah ya, diubah oleh admin sesuai mungkin dengan kebutuhan acara yang penting gitu misalnya. Nah, itu bisa diubah oleh admin. Lalu berikutnya ada pendaftaran mahasiswa, di mana mahasiswa harus memasukkan email, nama lengkap, nama telepon, NIM, fakultas mereka, tahun angkatan, dan juga password. Lalu ada login mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem, bisa menggunakan email password ataupun Google Sign In melalui email UPNVJ mereka. Berikutnya ada profil. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan foto profil dan juga kita bisa melihat statistik data kita juga, data profil kita, data statistik keseluruhan kegiatan kita, dan juga sejarah kegiatan kita yang kita ikuti dan mungkin yang kita mungkin ikutin sampai selesai atau mungkin ada yang belum mulai gitu akan terlihat. Berikutnya ada tampilan acara. Di sini kita bisa mencari acara berdasarkan nama, kategori, jenis, mungkin dan bisa juga menggunakan tanggal. Nah, di sini akan tampil acara-acara yang belum mulai dan yang pendaftarannya masih dibuka. Nah, ketika kita menekan salah satu acara yang tadi yang kita cari, akan diarahkan ke halaman detail acara. Di detail acara ini kita bisa melihat informasi lengkap dari acara tersebut, apakah acara ini dilakukan secara online atau offline, dan lokasinya, atau bisa melihat juga kapan acara tersebut dimulai, siapa penyelenggaranya, deskripsinya, foto, dan juga menu pendaftaran. Di sini kita bisa menekan tombol daftar di paling bawah kiri, nah, agar mahasiswa dapat berpartisipasi pada acara. Setelah kita berhasil mendaftar pada acara, maka kita dapat melihat tampilan acara tersebut di halaman acara saya. Nah, acara saya adalah halaman di mana acara-acara yang kita daftarkan itu bisa terlihat. Nah, sini kita bisa melihat ya beberapa acara yang kita daftarkan. Ada yang belum mulai, ada yang selesai. Nah, mungkin kalau yang sudah selesai, kita bisa melihat, kita klik ya, kita akan melihat detail acara saya. Nah, di sini bisa terlihat informasi yang lebih lengkap lagi daripada acara tersebut ya. Misalnya kita bisa melihat materi acara yang sudah diunggah oleh Ormawa, lalu ada menu absensi, menu feedback, dan juga menu sertifikat acara. Nah, berikutnya ini ada fitur untuk menyetel pengingat acara. Nah, karena kebutuhan di mana Ormawa sering lupa, mahasiswa sering lupa, dan waktu juga sering terlambat, maka dibuatlah fitur ini agar mahasiswa dapat menerima reminder ya. Mungkin ini bisa disetel mungkin setiap 15 menit atau 30 menit atau 1 jam sebelum acara tersebut dimulai. Dan ini reminder ini akan masukkan ke email mahasiswa, dikirim ke email mahasiswa. Untuk Ormaba kita memiliki tampilan antarmuka. Yang pertama itu ada login sebagai Ormawa, yaitu alamat email Ormawa tersebut dan password. Ketika kita sudah masuk, kita bisa melihat statistik keseluruhan. Nah, kita bisa melihat acara yang diselenggarakan, total pendaftar acara, total absensi acara, persentase pendaftar yang hadir. Nah, dari misalnya 30 pendaftar hanya ada 15 pendaftar, ya mungkin itu persentasenya hanya 50% gitu hitungannya. Dan mungkin ada rata-rata nilai feedback, yaitu nilai masukan ini mereka ngasih berapa nilainya, dan juga
berapa pendaftar per acaranya, itu kita bisa tahu berapa rata-ratanya. Dan filter waktu juga kita bisa lakukan, mungkin bisa keseluruhan atau mungkin seminggu terakhir atau sebulan terakhir, itu nanti bisa kita filter. Selanjutnya ada ubah profil, itu kita bisa merubah data profil nama, mungkin dari deskripsi. Nah, tapi untuk yang yang lainnya seperti tingkat organisasi dan fakultas itu hanya bisa diubah melalui admin. Berikutnya ada tampilan list acara. Di sini kita bisa melihat ya list-list acara apa saja yang sudah mereka buat. Dan juga ada menu pembuatan acara di atas. Nah, untuk pembuat acara kita bisa menekan tombol pin itu buat acara, dan akan kita arahkan ke form pembuatan acara, buat acara. Lalu setelah kita buat akan tampil di halaman list acara, dan juga acara tersebut dapat kita edit dan juga kita hapus di bawah. Oke, berikut. Nah, di sini ketika kita menekan tombol detail acara, maka kita akan diarahkan ke menu detail. Nah, di menu detail ada beberapa menu lagi, yaitu ada menu pendaftaran. Nah, yang pertama, di menu pendaftaran ini kita bisa membuka atau menutup pendaftaran. Nah, misalnya kita sudah tidak ingin membuka lagi pendaftarannya, maka dia bisa menutup. Lalu di sini kita juga bisa memeriksa ya jumlah pendaftar dan juga batas pendaftaran jika masih dibuka atau masih ditutup. Lalu kita bisa mengunduh data-data ya, data-data hadirin yang ya, data-data pendaftar ya. Misalnya bisa lihat CSV atau bisa menggunakan PDF. Nah, setelah itu ada menu absensi. Di sini kita bisa melihat berapa yang absen di situ dan juga status absennya apakah dibuka atau ditutup. Dan Ormawa ini juga bisa menutup maupun membuka absensi tersebut kapan saja. Nah, ketika kita sudah membuka absensi, maka kita bisa memiliki fitur kode QR absen yang nantinya bisa di-scan oleh mahasiswa supaya mereka dapat absen ke dalam acara tersebut. Jadi tapi syaratnya mereka harus daftar terlebih dahulu. Nah, berikutnya ada tampilan menu feedback atau masukan, di mana kita bisa melihat berapa masukan yang sudah diisi, dan juga kita dapat mengunduh data masukan tersebut. Selanjutnya ada menu materi, di mana Ormawa dapat mengunggah materi mereka, dan materi-materi ini diciptakan dengan tujuan untuk karena banyak mahasiswa tidak mematuhi protokol acara seperti virtual background, atau mungkin mereka tidak bawa baju atau tidak menggunakan pakaian yang tepat atau tidak membawa peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini sering kali terjadi. Nah, maka dibuatlah fitur materi supaya siapapun yang daftar bisa melihat uh, apa sih briefing apa sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa sebelum kita hadir ke acara tersebut. Nah, dan terakhir ada menu sertifikat, di mana Ormawa mereka dapat memberikan ya menginput link sertifikat mereka yang mereka simpan mungkin di Google Drive atau di Dropbox atau dimanapun, dan nanti jika link itu sudah diupdate menekan update link, maka link sertifikat dapat diunduh oleh para mahasiswa. Lalu ada bagian list permohonan persetujuan acara. Di sini Ormawa dapat membuat ya pengajuan persetujuan acara. Jika mereka belum membuat, maka mereka bisa menekan tombol buat permohonan. Nah, dalam pembuatan permohonan ini formnya kita bisa memilih acara, dan juga kita bisa memasukkan file pendukung ya, bisa berupa bukti persetujuan acara tersebut ya, apakah acara tersebut merupakan acara yang termasuk proker ya, bisa diajukan sudah diverifikasi oleh mungkin dari Biro KPK ataupun dari itu mungkin di tingkat universitas ataupun oleh Wadek 3 Wadek 3 kemahasiswaan.
itu di tingkat fakultas. Berikutnya di sini ketika kita bisa mengirim persetujuan tersebut ke email penyetujui ya. Nah, di sini email yang didapat akan diberikan ya file-file pendukungnya serta tombol approve ya. Jika penyetujui sudah bersedia untuk menyetujui acara. Oke, ini adalah tampilan halaman detail persetujuan acara dan beserta file-file pendukungnya. Untuk tampilan antarmuka admin, berikut adalah tampilan login dari admin, email dan password. Berikut adalah tampilan dashboardnya. Berbeda dengan Ormawa, dia lebih ke overall ya, lebih ke keseluruhan. Itu jumlah acara yang diselenggarakan, total mahasiswa, total organisasi, persentase pendaftar yang hadir, total acara yang terverifikasi, dan juga rata-rata pendaftar per acara. Nah, di sini Ormawa bisa melakukan melihat tampilan list mahasiswa. Nah, list mahasiswa ini mungkin bisa dilihat dari NIM, nama, fakultas, email, dan telepon. Nah, untuk pengelolaan mahasiswa sendiri, kita bisa melakukan pengubahan ya terhadap data mahasiswa. Lalu, admin juga bisa melakukan penghapusan mahasiswa. Selanjutnya, admin juga bisa melihat list Ormawa atau daftar Ormawa. Nah, untuk pengelolaan Ormawa sendiri itu admin juga bisa membuat Ormawa karena secara logika admin Ormawa tidak bisa membuat akun sendiri, maka harus melalui admin. Dan setelah Ormawa dibuat, misalnya dari nama, email, tingkat organisasi, fakultas, dan juga passwordnya, itu baru dapat diberikan akses terhadap Ormawa untuk dapat menggunakan sistem. Nah, di sini Ormawa juga dapat diubah oleh admin dan juga dapat dihapus. Selanjutnya ada list acara. Nah, di list acara ini acara dapat disaring ya, dicari menggunakan nama acara, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, pencarian acara ini juga bermanfaat karena banyaknya acara yang diselenggarakan dan mungkin memiliki kesamaan atau ada yang rancu. Jadi kita bisa mencari ya yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada pengelolaan acara, yaitu kita bisa melakukan edit perubahan acara dan juga penghapusan acara. Lalu ada fitur konten landing page. Dimana tadi kita melihat di halaman landing page mahasiswa itu sendiri ada konten yang akan bergeser itu di sebelah kanan. Nah, konten ini biasanya akan selalu tampil ya di halaman landing page. Dan jika ada kebutuhan apabila acara tersebut sebuah acara yang penting atau mungkin bisa digunakan untuk konteks pengiklanan, pemasaran, itu bisa diatur. Nah, di sini kita bisa melihat ya urutan-urutan dari konten acara. Misalnya urutan pertama yang akan tampil di pertama banget nih di halaman landing page. Nah, yang kita pas buka websitenya itu akan muncul di kontennya itu. Ini pertama. Nah, ini misalnya acara basket malam. Nah, ini urutan ini bisa konten di urutan tersebut ini di urutan pertama nih bisa kita ubah nih acaranya berdasarkan ID acara tersebut. Jika acara dengan ID tersebut ditemukan, maka kita bisa melakukan perubahan. Nah, selanjutnya yang terakhir, admin bisa mengubah identitas penyetuju. Nah, ini ditaruh di admin karena mungkin identitas penyetuju yang melakukan verifikasi acara itu kan berbeda ya. Mungkin dalam satu periode itu bisa berubah orang-orangnya, wadeknya, atau mungkin di tingkat universitas juga bisa berubah. Siapa? Mungkin orangnya berubah. Nah, ini jadi admin juga berhak untuk mengubah identitas penyetuju tersebut disesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut. Oke, kesimpulan dan saran. Pertama, sistem pemilihan saat ini belum mendukung proses penyelenggaraan acara organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta dengan maksimal. Dalam pembuatannya, sistem informasi acara organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini dibuat dengan framework Laravel dan bahasa pemrograman PHP.
Database yang digunakan sebagai penyimpanan data adalah MySQL. Dengan adanya sistem informasi acara organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta, penyebaran informasi acara Ormawa menjadi lebih efisien dan efektif, serta mendukung proses-proses penyelenggaraan acara. Saran. Pertama, perlu dilakukan pelatihan penggunaan sistem dengan calon pengguna sistem yaitu mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan UPN Veteran Jakarta. Pelatihan ini dapat membantu pengguna memahami fungsionalitas sistem, meningkatkan keterampilan penggunaan, dan meminimalkan kesalahan dalam penggunaan. Selain itu, perlu memastikan adanya dukungan teknis yang memadai bagi pengguna dalam mengatasi masalah atau pernyataan terkait penggunaan sistem. Dan terakhir, pengembangan lebih lanjut pada sistem yang sudah dirancang. Nah, karena kebutuhan yang bisa berubah ya ke depannya, itu kita harus mungkin melakukan pengembangan lebih lanjut. Ini bisa. Nah, hal-hal yang dapat ditekankan itu meliputi perbaikan tampilan antarmuka, penambahan ke fungsionalitas, atau integrasi dengan teknologi-teknologi yang relevan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.